Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bersama rekan-rekan yang lain tentang arsitektur rumah gadang. Untuk nama kelompok, saya sendiri, Aji Muhammad Ruslan, Paturijal Habibaloh, dan Faiza Perdana Putri. Pada permasalahan, apa sih arsitektur vernakular? Terus yang kedua, bagaimana kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Minangkabau? Ketiga, bagaimana sejarah perkembangan arsitektur dari rumah gadang? Dan terakhir ada bagaimana sih konstruksi dari rumah gadang. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada mengkaji aspek vernakularitas pada rumah gadang. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang arsitektur vernakular. Yang ketiga, mengetahui kebudayaan masyarakat Minangkabau. Yang kelima, mempelajari konstruksi rumah gadang. Pada latar belakang sendiri, di sini dijelaskan vernakular adalah gaya arsitektur yang didasarkan pada keadaan wilayah setempat, yang mengacu pada iklim, budaya, alam, dan lain-lain. Arsitektur vernakular dirancang tanpa campur tangan arsitek, menurut Mentayani dan Rahima Mutia tahun 2017. Arsitektur tradisional Minangkabau mempunyai karakter dan ciri khas tersendiri, baik dari segi bentuk arsitekturnya maupun filosofinya atau cerita di baliknya. Untuk bentuk bangunannya sendiri, erat kaitannya dengan tautan sosial atau lingkungan sosial dan budaya masyarakatnya. Itu menurut Abrar tahun 2017. Terus ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian dari arsitektur vernakular. Menurut Mentayani dan Rahim Mutia tahun 2017, arsitektur vernakular adalah arsitektur yang didasarkan pada kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan tradisi setempat. Yang mana teori ini mencerminkan cara masyarakat lokal membangun bangunan tanpa campur tangan arsitek profesional. Arsitektur vernakular seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, budaya, dan bahan bangunan yang tersedia secara lokal. Di sebelah kanan terdapat gambar orang Minangkabau masa lampau. Nah, sedangkan menurut Setiawati, arsitektur vernakular dikatakan sebagai arsitektur rakyat, yaitu arsitektur yang lahir sebagai hasil kebudayaan rakyat dan suatu komunitas atau peradaban zaman dahulu. Arsitektur wilayah ini telah diwariskan beberapa generasi dan terus berlanjut dari generasi ke generasi lainnya. Strukturnya didasarkan pada teknik tradisional dan pengetahuan pengalaman. Biasanya dibangun sendiri atau dengan cara gotong royong. Mungkin saja dengan bantuan keluarga, saudara, pengrajin suku, atau tidak masyarakat lainnya. Di sebelah kanan terdapat gambar masyarakat Minangkabau masa lampau. Nah, untuk arsitektur tradisional Minangkabau mempunyai ciri khas, baik dari segi bentuk, arsitektur, maupun filosofinya. Nah, menurut pendapat lain, arsitektur Minangkabau merupakan karya nyata masyarakat Minangkabau yang berbentuk fisik, dan bentuk serta wujudnya mewujudkan sistem dan tatanan sosial, budaya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, menurut Abrar 2017. Nah, untuk teori arsitektur vernakular berkaitan dengan konsep arsitektur yang berkembang secara tradisional di masyarakat Minangkabau, terutama tergambar dalam bentuk rumah tradisional yang dikenal sebagai rumah gadang. Adapun poin dari deskripsi di atas, yang pertama ada dari pengaruh budaya. Arsitektur vernakular Minangkabau dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat setempat, seperti sistem matrilineal atau warisan dari keturunan ibu. Dengan cara pandangan hidup yang berpedoman dan berkaitan dengan alam. Untuk ciri lain dari rumah gadang yaitu terdapat atap gonjong yang melengkung ke atas seperti tanduk kerbau. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, bentuk atap ini menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar juga. Untuk struktur bawahnya sendiri, dia menggunakan struktur panggung. Struktur panggung juga bisa jadi penanda status sosial dan kekuasaan kepala negara. Selain itu, guna melindungi penghuni rumah dari hewan buas. Yang keempat ada menggunakan material tradisional. Material utama yang digunakan adalah kayu. Untuk pondasinya sendiri, dia dipasang di atas batu.
Dan untuk teknik konstruksinya sendiri diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kelima, keunikan dari struktur rumah gadang yaitu tahan terhadap bencana. Selain bisa menghindari dari serangan awan buas, pondasi yang tinggi juga bisa menghindari potensi banjir di wilayah setempat. Selain itu, bisa juga menghadapi bencana gempa bumi ketika terjadi gempa. Pondasi ini memungkinkan rumah untuk bergerak di atas batu, tempat yang berdiri, sehingga bisa mengurangi risiko getaran dari gempa bumi. Di pojok kiri atas terdapat contoh pondasi rumah gadang, yaitu di bawahnya terdapat batu untuk tetapkan pondasi kayu yang di atasnya. Sedangkan pada gambar pojok kiri bawah itu terdapat gambar tampak rumah gadang, terus juga tercantum dena, tampak kanan, tampak kiri, dan perspektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Faiza. Baik, selanjutnya kajian arsitektur rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah tradisional masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia yang terkenal dengan atap melengkung menyerupai tanduk kerbau. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, musyawarah, dan sosial. Pertama kali dibangun pada abad ke-14 dan seiring waktu, arsitektur rumah gadang dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk budaya Hindu, Buddha, dan Islam yang memperkaya desain dan fungsi rumah tersebut. Lalu selanjutnya ada budaya dan kepercayaan Minangkabau. Filosofi alam tak kambang jadi guru atau alam sebagai guru menjadi dasar dalam desain dan konstruksi rumah gadang. Prinsip ini terlihat pada motif-motif ukiran pada rumah gadang yang mencerminkan unsur alam. Dapat dilihat pada ukiran pojok kanan atas, yaitu kalua paku kacang balimbiang, lalu di bawahnya ada singo mandunga jotakwa kacang goreng yang menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam memiliki tanda-tanda yang menunjukkan keadaan alam itu sendiri. Lalu di bawahnya ada sirih gadang atau daun sirih yang menggambarkan konsep-konsep dalam sistem sosial orang Minangkabau. Lalu di pojok kiri atas ada kuciang talojo saik yang menggambarkan orang yang malas seperti kucing tidur. Lalu di bawahnya ada akacino yang merupakan lambang keuletan. Lalu di bawah kiri ada itia pulang patang atau iti pulang sore yang menggambarkan kehidupan santai sudah bekerja. Rumah gadang merupakan lambang identitas budaya Minangkabau. Bentuk dan hiasan rumah ini mencerminkan status sosial dan peran pemilik rumah dalam komunitas. Penggunaan ornamen ukir di setiap bagian rumah juga menunjukkan status sosial. Rumah yang dihias lebih banyak ukiran biasanya dimiliki oleh keluarga dengan kedudukan tinggi. Rumah gadang ini juga dianggap sebagai lambang keselarasan antara kehidupan manusia dan alam, serta sebagai perwujudan dan nilai-nilai kolektif dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Proses pembangunan rumah gadang di Minangkabau mencerminkan adat dan nilai spiritual. Tiang utama atau tiang tua dipilih melalui ritual khusus yang melibatkan penghulu, pawang, dan keluarga untuk memastikan kekuatan fisik dan spiritual kayu. Pemilihan hari juga dilakukan dengan cermat, seperti Senin atau Kamis yang dianggap hari baik, menunjukkan hubungan erat antara bangunan dan nilai spiritual masyarakat. Lalu selanjutnya ada arsitektur, teknologi, dan material rumah gadang. Secara arsitektural, rumah gadang dibangun sebagai rumah panggung dengan struktur tiang-tiang kayu yang kokoh. Bentuk panggung ini memungkinkan rumah gadang untuk bertahan terhadap gempa yang sering terjadi di Sumatera Barat. Teknologi konstruksi yang digunakan dalam sistem pasak tanpa paku yang membuat bangunan lebih fleksibel dan mampu menahan getaran gempa. Tiang-tiang kayu yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai struktur utama, tetapi juga mengandung simbolik tertentu. Misalnya tiang tepi atau tiang depan yang melambangkan keramah tamahan tuan rumah yang menyambut tamu, sedangkan tiang dapur yang lebih condong ke belakang melambangkan privasi dan aktivitas internal rumah. Material utama
Dapat dilihat material utama yang digunakan dalam pembangunan rumah gadang adalah kayu keras seperti kayu jati atau kayu ulin yang dikenal tahan lama. Selain kayu, dinding bagian belakang biasanya dibuat dari anyaman bambu yang disebut sasak bugih. Penggunaan material lokal ini tidak hanya mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar, tapi juga kearifan lokal dan menciptakan bangunan yang beradaptasi dengan iklim dan kondisi alam. Lalu selanjutnya penyesuaian rumah gadang terhadap lingkungan. Rumah gadang dirancang untuk tahan gempa, cocok dengan kondisi Sumatera Barat yang rawan gempa. Desain panggung ini juga melindungi dari binatang liar dan menjaga kesejukan di dalam rumah. Secara keseluruhan, rumah gadang adalah representasi dari identitas budaya, spiritual, dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang syarat dengan nilai simbolik, sosial, dan fungsional. Arsitektur ini menunjukkan bagaimana tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-menurun mampu membentuk suatu karya arsitektur yang memiliki nilai estetika dan adaptif terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rizal Habibullah. Baiklah, kemudian masuk ke konstruksi rumah gadang. Konstruksi utama dari rumah gadang sendiri adalah kolom atau tiang-tiang kayu. Jumlah tiang kayu pun merujuk pada ruangan yang nantinya akan dibuat pada rumah gadang. Semakin banyak ruangan yang akan dibuat, maka penopang atau tiang kayunya pun makin bertambah. Masyarakat lokal menghitung jarak antar tiang dalam satuan lanjar atau didih, yang merupakan jarak antara tiang satu dengan yang lain. Bisa dilihat pada gambar yang di samping, ini adalah interior rumah gadang. Mulai dari bawah pada zonasi warna merah, ini adalah lantai. Materialnya kebanyakan dari papan kayu. Kemudian yang warna ungu pada tiang itu biasanya menggunakan kayu solid. Kemudian pada warna biru ini pada area dinding, untuk materialnya kebanyakan dari panel kayu dan bambu anyam. Untuk ceilingnya kebanyakan dari bambu anyam. Kemudian bagian-bagian konstruksi rumah gadang. Untuk yang pertama, tiang tua. Tiang tua adalah tumbuhan utama dari terbentuknya rumah gadang. Tiang tua harus dari kayu yang sudah tua, karena bangunan rumah gadang sangat bergantung pada struktur kayu, terlebih pada tiang tua yang dimensinya lebih besar daripada tiang lain. Kemudian tiang tapi. Tiang tapi adalah tiang yang letaknya pada bagian depan, dan tiang ini akan dilihat oleh orang yang akan masuk ke rumah gadang, yang letaknya sejajar dengan dinding. Dan bisa dibilang tiang ini adalah tiang berada di area fasad. Kemudian tiang temban. Tiang temban terletak pada bagian depan menuju ke anjung pada rumah gadang Koto Piliang. Bisa dilihat pada angka nomor 2. Kemudian tiang dalam. Tiang dalam terletak pada area yang difungsikan sebagai ruang. Kemudian tiang panjang. Tiang panjang adalah deretan tiang letaknya paling tengah lanjar, dan di antara tiang tengah terdapat tiang tua. Semua tiang ini ukurannya lebih panjang daripada tiang yang lain. Kemudian tiang dapur. Tiang dapur adalah tiang sejajar di belakang yang merupakan batas dengan halaman belakang atau dapur. Berikutnya raswak. Raswak adalah bagian dari konstruksi berupa balok yang melintang dan saling mempersatukan tiang-tiang. Bahan dasar raswak ini adalah kayu. Kemudian paran. Paran adalah kayu yang melintang berfungsi sebagai penyangga tiang, terletak pada ujung tiang. Paran juga berfungsi sebagai penyangga kasau atau balok-balok kecil penyangga atap rumah gadang. Kemudian pintu dan jendela. Masyarakat lokal biasa menyebut jendela juga sebagai pintu, sedangkan pintu utama sebagai pintu keluar masuk mereka namakan pintu bilik. Di atas jendela ada lubang ventilasi yang biasa disebut pintu angin. Kemudian tangga. Untuk tangga,
Rumah gadang pasti selalu ditempatkan di sama dengan pintu masuk. Untuk rumah gadang Kota Biliang yang mempunyai dapur, tangga berada di depan dan di belakang. Untuk rumah gadang Bodi Caniago cuma ada di depan aja karena tidak terdapat dapur. Kemudian pelarong rumah gadang Kota Biliang. Rumah gadang Kota Biliang terdapat anjuang dan dapur. Itu ruang yang membedakan dengan rumah gadang Bodi Caniago. Untuk yang pertama yang berada di depan dekat dengan tangga, ini ada lanjar tepi atau bandul tapi yang warna ungu, yang warna oranye, Kemudian yang berada di tengahnya lagi setelah lanjar tepi adalah lanjar tengah atau lebuh gajah. Kemudian yang warna hijau ini ada lanjar dalam atau bandua. Kemudian ada lanjar bilik pada warna biru. Di belakang lanjar bilik ada dapur. Kemudian pada area samping yang warna kuning ini ada anjuang, yang mana level lantai pada anjuang ini lebih tinggi dari level lantai lanjar. Untuk rutenya pelorong rumah gadang Bodi Caniago. Untuk rumah gadang Bodi Caniago cuma terdapat 2 zonasi, yaitu tangga dan lanjar. Untuk tangga sendiri cuma ada di depan aja karena tidak terdapat dapur. Kemudian konsep bangunan dimulai dari atap. Atapnya sendiri dinamakan atap gonjrong. Beberapa pendapat bentuk rumah adat diambil dari bentuk perahu yang dikaitkan terhadap nenek moyang orang Minangkabau yang dahulunya memakai perahu. Kemudian konsep dinding. Dinding merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada bangunan. Selain berfungsi sebagai pelindungan dalam rumah gadang, setiap dinding ada namanya tersendiri. Dinding pada rumah gadang dibagi menjadi 3 jenis dinding. Untuk yang pertama dinding tapi, ini dinding depan pada area fasad yang saya beri warna biru. Kemudian ada dinding ari, dinding samping yang warna hijau. Kemudian ada taluang baban. Taluang baban adalah dinding belakang yang warna merah. Kemudian kesimpulan. Untuk yang pertama, arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang didasarkan pada keadaan wilayah setempat, meliputi budaya, iklim, alam, adat istiadat, dan lain-lain yang ada di wilayah setempat tersebut. Kemudian, arsitektur vernakular dirancang tanpa campur tangan arsitek. Penjelasan tersebut menurut Mentayani dan Rahima Mutia pada tahun 2017. Kemudian budaya Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mempunyai budaya suka berkumpul dan bermusyawarah. Karena hal itu, rumah gadang selain berfungsi sebagai hunian, difungsikan juga sebagai tempat untuk melakukan upacara adat dan musyawarah. Kemudian arsitektur rumah gadang. Ciri khas rumah gadang yang paling mencolok adalah bentuk atapnya yang megah dan runcing di kedua sisi. Karena bentuk atapnya, rumah gadang seringkali disebut dengan nama lain, yaitu rumah gonjong atau bagonjong. Kemudian konstruksi rumah gadang. Untuk konstruksinya, untuk struktur utama itu dari kayu, yang dari tiang tua atau tiang utama yang dimensinya lebih besar dari yang lain. Kemudian elemen penyusun arsitektur yang lain seperti dinding terbuat dari kayu juga, terkadang juga dari anyaman bambu. Untuk ceiling itu kebanyakan dari anyaman bambu dan untuk lantai kebanyakan dari panel kayu. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Begitulah presentasi dari kelompok kami tentang vernakularitas pada rumah gadang. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.